Yap, beliau adalah Nelson Rolihlahla Mandela atau Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan, yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999 dan juga sebagai Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan, dari awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Beliau lahir tanggal 18 Juli tahun 1918, Mvezo, Afrika Selatan. Dia merupakan putra kepala suku Tembu. Kehidupan Mandela penuh dengan perjuangan yang sangat keras untuk menghilangkan sistem apartheid di Afrika Selatan, sehingga dia sering difitnah dan ditangkap, kemudian dipenjara. Pada tahun 1963, Mandela dihukum dan dijatuhi hukuman 5 tahun di penjara Pulau Robben atas tuduhan sabotase, pengkhianatan, dan konspirasi. Dalam pengadilan Rivonia, Mandela dengan fasih membela tindakannya. Pada tanggal 12 Juni tahun 1964, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mandela menghabiskan 18 tahun pertama dari 27 tahun dia di penjara. Pulau Robben yang terkenal brutal. Dia dikurung di sel kecil tanpa tempat tidur atau pipa ledeng dan dipaksa melakukan kerja paksa di sebuah tambang. Pada tahun 1982 ia dipindahkan ke penjara Pollsmoor di daratan. Pada tahun 1988 ia dipindahkan ke sebuah pondok, di mana ia tinggal di bawah tahanan rumah. Pada tahun 1989, F.W. de Klerk menjadi Presiden Afrika Selatan dan mulai membongkar apartheid. De Klerk menunda eksekusi, dan pada tanggal 11 Februari tahun 1990, memerintahkan pembebasan Nelson Mandela. Pada 1993, Mandela dan de Klerk bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Pada tanggal 10 Mei tahun 1994 Mandela dilantik sebagai presiden. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Mandela menyatakan bahwa waktu untuk penyembuhan luka telah tiba, yang pada saat itu di Afrika Selatan menerapkan kebijakan apartheid oleh Partai Nasional. Lebih dari 22 juta orang Afrika Selatan memberikan suara dalam pemilihan parlemen multiras pertama di negara itu. Mayoritas memilih Mandela dan Partai Kongres Nasional Afrika, ANC, untuk memimpin negara. Sebagai presiden, Mandela membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di bawah apartheid dan memperkenalkan berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan standar hidup penduduk kulit hitam Afrika Selatan. Pada 1996, ia memimpin pemberlakuan konstitusi baru Afrika Selatan. Mandela pensiun dari politik pada Juni tahun 1999 pada usia 80. Ia digantikan sebagai presiden oleh Thabo Mbeki dari ANC, tetapi tetap menjadi advokat global untuk perdamaian dan keadilan. Kemudian beliau wafat pada tanggal 5 Desember tahun 2013, Houghton Estate, Johannesburg, Afrika Selatan. Ia mendapat pengakuan internasional atas aktivismenya, secara global dianggap sebagai ikon demokrasi dan keadilan sosial. Ia menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk Hadiah Nobel Perdamaian. Dia sangat dihormati di Afrika Selatan, serta tanggal lahirnya tanggal 18 Juli ditetapkan sebagai Hari Mandela oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009. Saya mengakui bahwa saya punya hak apapun untuk menghakimi orang lain berdasarkan adat kebiasaan saya sendiri. Apa saya harus bangga dengan kebiasaan itu? Saya sangat membenci diskriminasi dan segala manifestonya. Saya bertarung sepanjang hidup saya. Saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat. Tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita. Kunci bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi, dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan.
Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu adalah tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Saya bukan orang yang suci, kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha. Jika Anda berbicara dengan seorang pria dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Kelihatannya semua itu mustahil sampai semuanya terbukti. Kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar. Bila saya mempunyai waktu tambahan, saya akan melakukan hal yang sama. Jadi, apakah semua laki-laki berani menyebut dirinya laki-laki? Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Tujuan mempelajari sejarah bukanlah untuk mencemooh tindakan manusia, atau untuk mengisi atau membencinya, tetapi untuk memahaminya, dan semoga kemudian belajar darinya saat kita merenungkan masa depan kita. Jangan menilai saya dari kesuksesan saya, nilailah saya dari berapa kali gagal dan bangkit kembali. Hanya orang bebas yang bisa bernegosiasi, tahanan tidak bisa masuk ke dalam kontrak. Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seseorang pria telah melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya kepada rakyat dan negaranya, dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya percaya, saya telah melakukan upaya itu dan itulah sebabnya mengapa saya akan tidur untuk selama-lamanya. Pimpin dari belakang, dan biarkan orang lain percaya bahwa mereka ada di depan. Untuk menjadi bebas bukan hanya untuk melepaskan belenggu seseorang, tetapi untuk hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Kebencian itu seperti meminum racun dan berharap itu akan membunuh musuhmu. Kepala yang baik dan hati yang baik selalu merupakan kombinasi yang hebat. Namun, ketika Anda menambahkan lidah atau pena yang melek huruf, maka Anda memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Pria pemberani bukanlah dia yang merasa takut, tetapi dia yang menaklukkan rasa takut itu.